Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya, Herma Prabayanti, dalam program Obrolan. Dan sore ini, saya bersama beberapa narasumber yang akan membedah bagaimana transportasi pasca PSBB menuju normal baru. Mungkin Anda, pemirsa TVRI Jawa Timur, ada salah satu warga yang agak sedikit takut nih bepergian menggunakan angkutan umum. Namun ternyata pemerintah punya regulasi bagaimana supaya masyarakat bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan transportasi umum tapi tetap aman. Nah, itu yang akan kita bedah bersama. Untuk itu kami juga menunggu opini Anda, atau mungkin Anda ada yang bertanya, mungkin Anda ingin ke Surabaya atau dari Surabaya ingin keluar kota, bingung regulasinya bagaimana, aman nggak ya? Itu bisa bergabung di line telepon di 5678216. Sekali lagi 5678216. Dan di studio TVRI Jawa Timur sudah ada 3 narasumber. Yang pertama saya perkenalkan, saya sapa dulu Pak Sutopo, General Manager Terminal Zamrud. Iya, betul. Terima kasih sudah hadir, ya, Pak Sutopo. Sambil saya menyapa dulu Ibu Emi. Bu Emi Retnowati, SHMM, Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan. Bu Emi, terima kasih sudah hadir. Selamat sore. Nanti kita akan berbincang tentang angkutan darat, begitu. Dan juga tentunya ada Mas Firman Syah Mustafa. Mas Firman, senang berjumpa kembali. Mas Firman nanti akan bicara tentang dari segi penyedia angkutan umum terutama bus, karena Mas Firman Wakil Ketua DPD Organda Jawa Timur, dan geliat bisnisnya udah jalan belum ya? Kita penasaran. Baik, saya ke Pak Sutopo dulu. Pak Sutopo, angkutan laut adalah salah satu angkutan alternatif jarak jauh yang diminati karena harganya cukup relatif terjangkau dan bisa mengangkut banyak orang, kendaraan begitu sekaligus begitu. Tapi pada saat PSBB kemarin ada banyak regulasi yang membuat teman-teman sulit berpindah dari satu pulau ke pulau lain. Nah, sekarang sudah ada new normal atau normal baru. Kondisinya bagaimana? Terima kasih, Pak. Jadi memang di Pelindo, khususnya di transportasi laut, memang dari Dirjen Perhubungan itu sudah mengeluarkan surat edaran nomor 20 tahun 2020 tanggal 8 Juni dikeluarkan untuk persiapan new normal. Jadi memang regulasi juga sudah mempersiapkan beberapa prosedur yang harus dipatuhi. Istilahnya apapun pelayanannya harus tidak keluar daripada protokol kesehatan yang sudah ditentukan itu. Oke, harus sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau di darat, Bu Emi, kondisinya protokol kesehatan masihkah diterapkan, dan bagaimana kondisi angkutan darat, sudah ramai kah? Jadi pada intinya untuk fase new normal ini adalah pola pencegahan. Jadi pencegahan ini adalah menerapkan protokol kesehatan. Jadi ini harus dibiasakan dan dipedomani oleh semua masyarakat yang melakukan perjalanan. Jadi ini di semua aspek baik manusianya, sarana, prasarana, transportasi itu. Jadi harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Oke, yang penting kuncinya disiplin begitu. Iya, disiplin. Meski disiplin, tapi masyarakat masih takut. Mas Firman. Nah, teman-teman dari sektor bisnis, dari Organda sendiri, sudahkah berani menerjunkan banyak armadanya untuk bisa melayani masyarakat? Bagi kami adalah pelaku transportasi. Kami patuh dengan segala aturan. Aturan-aturan protokol mengenai kesehatan itu sangat kami informasikan ke teman-teman pengusaha. Kalau kita tidak, seperti ada dikatakan tadi, kata kunci disiplin, kita tidak disiplin, penumpang tidak akan berani. Penumpang tidak akan yakin dengan bagaimana kendaraan kita. Jadi kuncinya disiplin. Alhamdulillah sampai saat sekarang, jauh sebelum berlakunya PSBB itu, kita juga sudah menerapkan protokol COVID itu, menyemprot segala macam. PSBB kita diam di tempat, sekarang udah mulai mau new normal lagi, kita coba keluarkan perlahan. Kendaraan kami ya tidak 100%, hanya beberapa aja, meyakinkan ke masyarakat bahwa kami ada. Triknya meyakinkan gimana, Mas? Ya, dengan cara mengikuti aturan protokol itu. Itu yang paling utama. Yang paling utama mengikuti aturan. Nah, ada di Pelindo, apakah ada aturan-aturan regulasi terkait transportasi laut atau pengguna transportasi laut?
Jadi yang saya sampaikan surat edaran dari Dirjen itu sudah lengkap. Jadi di situ tanggung jawab sebagai operator kapal. Operator itu yang istilahnya pengangkut. Itu jelas di situ dilengkapi oleh kapal itu harus ada cuci tangan. Kru kapal harus bebas istilahnya virus itu. Mereka harus ada lab yang rapid test itu jelas. Terus juga semua pakai masker. Suhu badan tetap selalu dilaksanakan itu di sisi pengangkut untuk kapal. Sedangkan di terminal seperti di Tanjung Perak, di Gapura Surya itu sama. Dari semua petugas memang sudah dilengkapi oleh masker, suhu tubuh, terus bebas daripada COVID itu, terus jaga jarak, itu sudah jelas. Juga terkait dengan penumpang. Penumpang juga sama. Penumpang syarat untuk membeli tiket itu harus ada hasil rapid test yang menyatakan negatif. Baru nanti perusahaan pelayaran menyilakan untuk pembelian tiket. Setelah pembelian tiket, waktu mereka itu ke pelabuhan, ya itu di situ nanti ditunjukkan oleh kepada petugas. Di situ ada KKP. Kalau sudah ada legalitas yang jelas, nanti verifikatornya PKKP, baru nanti bisa itu penumpang untuk masuk ke kapal. Jadi memang sangat-sangat ketat lah di situ ya. Yang penting tes kesehatan, rapid test harus non reaktif. Kalau tidak, belum boleh beli tiket. Bahkan beli tiket pun belum boleh. Kalau Bu Emi angkutan darat bagaimana? Jadi untuk angkutan darat di Subprovinsi Jawa Timur juga sudah mengeluarkan SOP. Jadi SOP operasional terminal tipe B se-Jawa Timur ada 26 terminal. Terus juga SOP untuk operasional angkutan penumpang umum, juga SOP penumpang. Jadi saya rasa memasuki new normal ini untuk masyarakat tidak perlu khawatir karena kita sudah melakukan SOP tersebut. Jadi semua armada yang masuk ke terminal maupun yang akan berangkat itu disemprot dengan disinfektan. Demikian juga tiap penumpang turun atau penumpang yang berangkat harus cuci tangan. Terus di dalam bis sendiri disiapin hand sanitizer. Begitu. Jadi di dalam bis juga dalam SOP operasional angkutan umum itu kami mewajibkan armada bis AKDP itu sebelum berangkat dan setelah datang bisnya itu harus disemprot. Jadi saya rasa dengan disiplin protokol kesehatan ini masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk naik angkutan AKDP, bis AKDP itu. Jumlah gitu. penumpangnya apakah ada pembatasan? Karena ada, jadi untuk dalam SOP itu sudah kami sampaikan kepada pengusaha bis itu harus memberi tanda biasanya itu diberi tanda silang untuk tempat duduk yang tidak boleh diduduki. Jadi kapasitasnya itu sebetulnya boleh 70%, tapi sementara ini di Jawa Timur kami menetapkan 50% dari kapasitas tempat duduk. Jadi ini untuk menjaga agar adanya physical distancing antara penumpang satunya gitu. Jaga jarak begitu. Terus juga penumpang ini dilarang untuk berbicara selama perjalanan. Oh, ada biar aturan tidak itu terjadi droplet itu. Oke, baik. Ternyata aturannya cukup ketat, tapi ini jadi masyarakat nggak perlu khawatir lagi. Jadi biar tumbuh. Sekarang ini masih penumpangnya sedikit. Jadi yang operasional juga sedikit karena penumpang belum ada. Terima kasih, selamat datang Bu Lili. Bu Lili, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dr. Lilik Puji Astuti, SHMH, Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim. Terima kasih Bu Lili. Selamat sore. Bu Emi, tadi saya sebelum ke Mas Firman, saya sapa Bu Lili dulu. Bu Lili, baru bergabung bersama kami, tapi kita tadi sempat di awal ngobrol tentang masyarakat sudah new normal begitu. Sebenarnya seluruh armada sudah siap tancap gas untuk mengembalikan kondisi perekonomian supaya masyarakat kembali bergeliat begitu. Tapi memang ada SOP, kemudian ada aturan-aturan yang ditetapkan. Nah, dari segi hukum begitu, sebenarnya new normal ini apakah ada regulasi yang sangat ketat sehingga masyarakat terlindungi begitu? Karena masyarakat sekarang ini kayak wait and see, menunggu
mau naik angkutan takut, mau investasi ini takut, beli ini takut begitu. Nah, apakah ada payung hukum yang kuat agar masyarakat sekarang sudah bisa lepas dengan benar-benar new normal begitu? Monggo, Bu Lili. Ya, terima kasih. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Semoga salam sehat ya, karena kita selalu pikir ingin Sehat sehat semua. terus dalam Amin, masa amin. pandemi seperti ini ya. Terima kasih. Jadi begini, sebenarnya terkait dengan pandemi corona, ini kan masalah kesehatan. Iya. Tapi ternyata memang tidak lepas dari masalah hukum. Mengapa? Ini peran hukum. Jadi urgensi hukum di dalam penyelesaian, pencegahan dan penanganan corona ini memang perlu, karena ada banyak perilaku yang perlu dikendalikan. Karena untuk memutus dalam mencegah dan penanggulangan corona ini, ada perilaku yang dikendalikan, yaitu misalnya pakai masker, kemudian jaga jarak, ada pengaturan-pengaturan. Nah, ini kalau tidak diatur dalam produk hukum, pasti orang akan merasa nggak ada saksinya, nggak ada aturan, Santai aja gitu ya. santai aja. Ya seperti sekarang. Jadi memang artinya kalau di luar negeri kita kena lockdown, di Indonesia nggak ada istilah lockdown, Ya. adanya PSBB. Ya. Iya. Sama dengan kita ngomong new normal. Karena sebenarnya istilah ini dalam produk hukum tidak ada. Tapi kemudian karena kebijakan, ini new normal ini karena ada alasan. Artinya penanganan corona ini dalam pengertian ini tidak bisa kita PSBB yang kemudian kayak lockdown itu diam semua nggak boleh keluar. Kalau itu terus terjadi, ekonomi akan tidak tertolong ya. Iya. Jadi ini kita juga akan memikirkan. Oleh karena itu bagaimana caranya ekonomi tetap jalan, tapi pencegahan dan penanganan corona ini juga jalan gitu loh. Karena ada sesuatu yang ingin dituju, yaitu Indonesia sehat kan, karena dengan adanya wabah ini. Kalau sekarang produk hukum atau adakah regulasi tertentu supaya masyarakat itu dalam tanda kutip Iya. disiplin? Karena Iya. tadi pelaku-pelaku angkutan ini Iya. butuh kedisiplinan dari masyarakat, karena penyedia jasanya sudah disiplin, kalau pengguna jasanya tidak disiplin, ya sama aja begitu, Bu. Artinya begini, karena kan untuk penanganan suatu wabah ini itu kan ada di daerah masing-masing. Suatu wilayah kan nggak sama. Iya. Ada yang sudah zona merah, masih merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang oranye. Sehingga peraturannya itu dikembalikan lagi ke daerah sesuai dengan kondisinya. Sedangkan pemerintah pusat itu memang mengeluarkan, ada surat edaran, ada keputusan Menteri Kesehatan, ada keputusan Menteri Agama. Di situ adalah memberikan panduan kalau sudah seperti ini. Nah, akhirnya daerah, karena di sini kalau namanya surat edaran kan nggak ada sanksinya. Iya. Nah, yang ada sanksinya itu adalah perda. Memang di sini ada undang-undang, PP itu ada sanksinya. Nah, surat edaran nggak ada. Nah, oleh karena itu di daerah mau menjalankan seperti apa, itu ada di daerah. Kemudian daerah membentuk suatu produk hukum, baik itu perda, peraturan kepala daerah, di mana perda, peraturan kepala daerah boleh ada sanksi. Jadi baik. kalau kan tadi saya katakan, ya maaf ya, budaya hukum kita itu masih kalau nggak ada sanksinya, it's okay. Iya, selama Budaya nggak- kita, iya, ya dulu sama kayak kalau kita pakai helm, Iya. atau R2 nyalakan lampu siang hari, itu sebelum ada sanksi, ada di Tilang. undang-undang lalu lintas, nggak ada yang taat, Iya. ya kan? Setelah dituangkan di undang-undang lalu lintas dan ada sanksinya, orang akhirnya taat gitu loh. Itu Mendengar yang penjelasan dari Bu Lili, artinya ada urgensi atau kebutuhan sangat tinggi terkait dengan aturan mendasar bagi protokol kesehatan, terutama di zona-zona merah begitu. Seperti saya sendiri pernah ke suatu kota begitu yang tidak jauh di Jawa Timur yang masyarakatnya menggunakan masker itu masih sangat awam begitu kan. Sementara kalau di Surabaya sudah cukup wajar masyarakat pakai masker, sementara di daerah belum. Mereka menganggap bahwa panas lah, tidak bisa berbincang lah dan lain sebagainya. Nah, kalau dari angkutan laut sendiri, Pak Stopo, kebutuhan urgensi regulasi seperti apa yang paling dibutuhkan supaya angkutan ini bisa disiplin dan berjalan dengan baik, terutama pengguna jasa? Karena kalau penyedia kita tahu sudah tertib, pengguna jasa masih tanda tanya besar. Jadi kalau di Pelindo sendiri itu kan tidak hanya menangani penumpang ya. Ya. Jadi di situ juga logistik yang utama. Jadi sebelum adanya istilah new normal ini, di BUMN sudah menginstruksikan jangan sampai berhenti logistik ya. Itu sudah diwanti-wanti oleh kementerian. Jadi di pelabuhan sendiri untuk logistik normal dari awal, Bu. Tidak hanya di era new normal aja.
Cuman memang ada pembatasan kru kapal yang terutama dari luar negeri itu tidak boleh turun. Dan sebelum sandar di dermaga itu di tengah laut sudah dites oleh KKP. KKP menjemput iya dijemput di sana, dites di sana, di rapid test suhu badan, baru clear kru kapal semua negatif, baru nanti kapal disandarkan. Gitu. Jadi tidak ada masalah dengan logistik gitu. Logistik. Ya. Kalau penumpang? Bagaimana? Kalau penumpang memang di awas sebelum new normal memang ada pembatasan pasti. Jadi penumpang harus betul-betul yang memang urgensi, yang memang ada tugas khusus itu baru bisa. Tapi kalau sudah new normal ini memang saya sampaikan Ibu tadi sudah 50 bahkan 70, tapi kita tetap melayani dan mereka pun juga harus paham bagaimana istilahnya mereka itu patuh dengan adanya protokol kesehatan ini. Agak jadi betul-betul agak sulit nggak mengingatkan para pengguna jasa? Ada kesulitan nggak? Sepertinya memang ini harus kerja keras. Bahkan kalau di penumpang itu kan sangat beda dengan kapal pesawat. Pesawat paling satu kapal. Tapi kalau kapal itu kan ribuan, 500. Jadi ini kami di pelabuhan juga betul-betul kerja keras. Bahkan kan biasanya kalau penumpang itu kan geruduk gitu aja. Nah ini bagaimana kita juga harus jaga jarak. Jadi waktu antrian itu juga jarak-jarak terus 2 meter. Panjang sekali Panjang, antrian. ya. Antri untuk pengecekan untuk tiket dan dokumen lainnya. Termasuk Ibu tadi sampaikan tadi duduk. Ini juga. Jadi di gedung penumpang itu juga ada sekali silang gitu. Penandaan. Itu tetap itu. Tetap jaga jarak dan memang upaya dari penyedia jasa yang butuh kerja keras. Kalau dari angkutan darat Bu Emi sendiri, kesulitannya apa? Kalau kesulitan itu tidak ada, jadi selama ini sudah mulai sadar masyarakat, jadi untuk penumpang sudah bermasker. Tapi memang petugas kita juga harus mengawasi itu. Jadi kalau tidak bermasker ya tidak boleh naik. Itu. Jadi memang kami ke pengusaha angkutan untuk menyiapkan juga masker di bis. Jadi kalau bisa nanti kan bisa dijual gitu, tapi semua penumpang harus dipastikan bermasker. Menggunakan masker. Iya. Berarti... Demikian juga untuk kru bis itu malah ditambah kaos tangan. Oke. Terus harus berjaket panjang gitu. Jadi memang masing-masing ada yang harus dilakukan seperti itu. Baik, ke Mas Firman. Banyak aturan bagi penyedia jasa. Karena penyedia jasanya ini termasuk Mas Firman ya, pengusaha, dari sisi pengusaha. Hitung-hitungan bisnisnya kan berat juga nih Mas. Sementara merugi. Jumlah penumpang tidak boleh penuh. Masih harus menyediakan hand sanitizer, perlengkapannya supir banyak. Sama nyemprot itu juga. Nah, desinfektan, bagaimana Mas? Jadi apapun itu, karena kita kembali lagi menginginkan agar semua itu kembali pulih seperti dulu lagi. Segala aturan-aturan memang harus kita patuhi. Mungkin mohon maaf selama PSBB mungkin kami ini yang paling patuh. Angkutan umum di Jawa Timur tidak jalan. Tidak ada satu pun yang jalan. Karena penumpangnya nggak ada juga. Tapi Bu, karena PSBB tadi itu. Mungkin itu juga ya. Tapi kembali ke kepatuhan kan Bu. Kepatuhan juga. Penumpangnya juga dibilang tidak ada, kita juga ingin menginginkan semua kembali. Persis seperti dikatakan Bu Emi tadi, semua aturan-aturan memang ketat, harus bermasker lah. Malah yang tadi dikatakan penumpang tidak boleh bicara lagi. Itu mungkin akan sedikit ditolak. Karena apa? Pada waktu turun dia harus ngomong Bu. Kalau itu kru busnya itu yang bilang stop kalau ngomong kan kebelabaran. Ada mungkin gini nih doang. Jadi tetap itu tetap kita ikutin 50% penumpang maksimal itu sudah tetap kita patuhi. Memang ada beberapa daerah untuk bis akap antar kota antar provinsi masih membutuhkan yang keterangan surat rapid test, terutama yang ke timur Bu, ke Bali. Wilayah Bali masih membutuhkan untuk rapid test. Untuk ke barat sudah nggak ada. Jadi untuk wilayah ke Bali mungkin ada beberapa kendaraan dari Jawa Timur tidak terlalu banyak yang menyeberang ke Bali. Karena itu tadi, penumpang masih berpikir, berhitung, waduh rapidnya udah berapa, segala macam. Tapi untuk wilayah Jawa Timur, antar kota dalam provinsi, insya Allah kami, pengusaha bis sudah, semua aturan kita persiapkan, menyediakan masker juga, masker cadangan juga kita sudah, dan
Saya tanya ke kru, apa ada penumpang yang tidak memakai masker? Alhamdulillah, Semua pakai. semua sudah iya. pakai. Dan mau Meskipun dari disemprotkan, daerah ya Pak, meskipun Iya. dari daerah, tidak Meskipun dari daerah. dari Surabaya. malah di setiap base sudah disiapkan alat sanitizer. Hand sanitizer. Mereka malah nggak mau. Mereka membawa sendiri. Karena- Artinya kan kesadaran kan sudah ada kan Bu. Iya. Mereka sudah membawa sendiri atau mungkin mereka juga bilang saya alergi dengan hand sanitizer. Oke. Kami minta air Cuci sapu tangan. aja. Di terminal juga sudah disiapkan. Oke. Jadi hal-hal seperti itu mudah-mudahan bisa membuat pulih lagi lah. Pulih kembali Sementara lagi. diet dulu ya pengusahanya berarti. Aduh, bukan diet lagi. Bukan diet. Dekat pinggang. Oke, baik, Bu Lili, ini tadi ternyata cukup disiplin di Surabaya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini melihat para pengguna jasa sangat disiplin karena masyarakat di perkotaan disiplin. Bagaimana di pedesaan dan di daerah-daerah yang agak kurang jangkauan informasi begitu. Nah, apakah ada aturan-aturan tertentu yang membuat mereka jera apabila tidak melaksanakan? Misalnya masih nyangkruk, masih kumpul-kumpul, Iya. masih ngopi bareng, Nggak pakai nggak masker. pakai masker, terus mereka yang merokok sembarangan dengan tidak physical distancing, ada nggak aturan-aturan begitu? Bisa nggak mereka ditangkap gitulah bahasanya? Jadi disadarkan. gini, untuk menata itu kan sebenarnya kalau kita ngomong masalah, kita ngomong hak lagi ya. Iya. Orang berpergian, orang apapun melakukan aktivitas itu hak. Ya. Tapi kalau kita ingat Undang-Undang Dasar, gitu, kalau kita masih punya Undang-Undang Dasar ini ya, Yang masih biasanya itu Bu ya. kecilnya ya. Ya, itu di pasal 28J ayat 1-2. Setiap orang dalam menjalankan kebebasannya atau haknya itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ya. Artinya di sini ada kebebasan saya mau bepergian, saya mau melakukan begini. Tapi kemudian ada pembatasan lagi. Ini ada tujuan penting loh. Apa? Menuju masyarakat sehatin loh. Pelayanan terkait dengan penanggulangan corona. Jadi makanya ada aturan. Nah, tapi untuk melakukan penanganan dan penanggulangan ini kan tidak hanya hukum. Pertama ada aspek kesehatan. Ada aspek ekonomi, kesehatan, ada rapid test, ya kan, ada kemudian pengobatan, ekonomi, ada jaring pengaman sosial, ada bantuan-bantuan, kemudian hukum, membuat aturan yang melegitimate. Melegitimate siapa? Melegitimate pemerintah untuk melakukan pembatasan. Pengusaha harus nyediakan ini, Iya. gitu kan? Itu sebenarnya saya tuh sudah punya izin, Mbak. Sebenarnya kan melakukan usaha kan boleh apa saja, tapi harus menyediakan masker, harus menyediakan hand sanitizer, itu ada batasan. Kemudian kepada pengguna jasa, harus pakai masker, harus begini-begini. Ini kan pembatasan semua. Sampai pada pengaturan. Nah, dulu masih zaman PSBB, memang ada yang nggak boleh begini karena namanya juga itu zonanya merah. Nah, sekarang dikembalikan lagi dengan new normal. Ini kan istilahnya adalah, ayo penanganan corona ini tetap, ekonomi juga bangkit lah. Kalau terus-terusan PSBB nanti ekonominya terpuruk. Nah, ini diajak bangkit bareng. Nah, kalau terkait dengan masyarakat tadi tidak hanya dengan bentuk hukumnya itu kan tidak hanya sanksinya. Hukum ini juga menjadi stimulus atau legitimasi kepada pemerintah untuk melakukan kreativitas. Misalnya bentuk kampung tangguh. Oke. Nah, ini di desa-desa banyak. Saya ke desa itu malah lebih kenceng daripada di Surabaya. Saya bertamu di sana, nggak boleh nginep, nggak boleh cepat pulang Bu. Kalau nggak pulang Ibu di isolasi. Padahal orang-orang ini gimana? Nah, tapi ini aturannya, mereka benar-benar Ketat ya. ketat gitu loh. Cuman kadang kalau masker, nah ini mungkin ya karena terkait dengan masker ada yang pakai kalau mau pergi, kalau dia di sekitarnya gitu kan nggak pakai gitu loh. Nah ini karena mungkin jumlah maskernya kita kan. Tapi kalau masalah informasi sekarang itu sudah banyak. Kita lihat di daerah-daerah itu kampung tangguh bagus-bagus malah. Jadi malah saya banyak melihat yang nyentelkan menggantungkan taruh seikhlasnya, ambil secukupnya. Jadi itu kan, ambil sebanyaknya. Nah, itu artinya di sini kesadaran mereka juga tumbuh. Ini kan juga termasuk dari ekonomi. Mereka sadar ikhlasnya kelebihan, ini tanggung. Jadi Bu, ya. artinya untuk penanganan ini hukum itu jalan, tapi juga ada itu tadi tindakan-tindakan non hukum yang mendorong masyarakat itu untuk saling berbagi. Ya bolak-balik ada slogan, nek di rezeki ya dibagi kancane. Ya apapun lah itu. Jadi akhirnya banyak. Jadi saya melihat malah kadang kalau kita ngomong di kota ini karena informasi lebih banyak kemudian lebih taat
Belum tentu ya? Belum tentu. Di daerah malah lebih ketat juga gitu loh. Oke, berarti artinya sekarang harus kreativitas kelompok masyarakat sendiri untuk membuat aturan internal, entah mungkin tingkat RW, tingkat kampung, tingkat dusun, itu mereka harus sadar membuat aturan-aturan sendiri sesuai dengan wilayahnya, begitu ya Bu? Dan karena setiap Sesuai wilayah kondisinya. Iya, kondisi di tempat mereka. Nah, ini juga terjadi pada saat ada angkutan. Jadi pada saat ada orang berpindah dari satu pulau ke pulau lain, dari satu kota ke kota lain agak beda, terutama pulau ke pulau lain, satu pulau ke pulau lain, seperti angkutan laut begitu. Kita tahu dari Indonesia Timur banyak kepulauan, mereka mayoritas tidak terlalu banyak yang reaktif atau yang positif COVID-19. Kemudian bepergian ke Surabaya dan kembali ke sana. Nah, apakah ada aturan-aturan tertentu pada saat masyarakat yang dari area zona merah kemudian ke zona hijau? Ya. Bagaimana Pak? Jadi untuk pengecekan penumpang memang tidak hanya keberangkatan, tapi waktu kedatangan juga sama diperiksa. Kalau toh nanti ditemukan saat kedatangan di Surabaya itu memang suhunya tinggi, itu pastinya ada tindakan lebih lanjut. Ataupun mereka dari tempat asal itu tidak bisa menunjukkan hasil rapid test. Ini kami istilahnya akan koordinasi dengan Satgas yang ada di situ. Nanti akan kita carikan rumah sakit yang terdekat di PHC untuk tindak lanjutnya. Jadi tidak kita lepas gitu aja. Ini untuk mengantisipasi jangan sampai nanti pendatang ini akan menambah beban daripada kampung yang memang mau didatangi kan. Apalagi kalau dari daerah yang cukup jauh begitu, kita sebut Indonesia Timur yang daerah cukup jauh gitu, mungkin mereka mau rapid test saja susahnya minta ampun. Nggak seperti kita di Surabaya gitu yang banyak rapid test gratis dan harganya juga ada yang terjangkau begitu. Nah, bagaimana mengedukasi mereka, memfasilitasi mereka begitu? Ya, kemarin juga sempat kedapatan. Akhirnya kita rujuk ke rumah sakit PHC. Kalau memang di situ nanti ada arah ke misalnya ke COVID, nanti kita akan larikan ke Pemkot. Provinsi. Ya, provinsi itu. Provinsi. Itu sudah dari ibu Wali Kota juga sudah menyampaikan kalau memang ada penumpang yang indikasi seperti itu nanti bisa dilarikan ke rumah sakit. Ya, rumah sakit rujukan. Rumah sakit rujukan dari angkutan karena yang paling agak sulit kan yang jauh dari pulau-pulau yang mungkin kita nggak tahu mereka di zona hijau tapi apakah rajin rapid atau enggak, bisa-bisa zona hijau karena nggak pernah rapid tuh Bu. Iya, jadi terpaksa hijau begitu. Tapi memang pernah itu bukan nggak ada, tapi juga karena takut. Nah, mungkin ada di sini atau pemirsa Jawa Timur ayo. Ya, tapi gini, ini kan juga lonjakan penumpang kan belum terlalu banyak juga. Ya barangkali kalau istilahnya mereka dari masyarakat yang kelas-kelas yang di bawah itu kan juga mikir Bu, karena persyaratan untuk mereka beli tiket itu kan ada rapid test itu juga biaya. Bahkan harganya lebih tinggi dibandingkan tiketnya. Nah, makanya ini juga belum ada lonjakan yang cukup signifikan ya. Baik, saya ingatkan kepada pemirsa TVRI Jawa Timur, Anda juga bisa menghubungi kami di 5678216. Mungkin Anda pengguna angkutan umum dan dalam waktu dekat ingin berencana bepergian menggunakan angkutan umum, Anda mungkin khawatir. Nah, kalau khawatir bisa berbincang karena ada regulasi, ada SOP, dan semuanya bisa kami jelaskan kembali. Di awal segmen tadi juga sudah dijelaskan kembali apa saja regulasinya. Saya kembali ke Bu Emy. Bu Emy, kalau di angkutan laut sudah banyak sekali regulasi yang ada. Nah, sementara angkutan darat, jarak pendek terutama. Jadi untuk transportasi darat itu ada aturannya Mbak. Jadi diatur pada peraturan Menteri Perhubungan 41 tahun 2020. Terus ada surat edaran dari gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 itu nomor 7 2020. Terus ada surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 11 2020 itu mengenai transportasi darat, untuk nomor 12 itu transportasi laut, 13 transportasi udara, dan 14 transportasi perkereta-apian. Jadi sudah diatur semua. Tadi yang disampaikan dari SDP itu untuk
daerah yang tidak ada pemeriksaan rapid, tidak bisa periksa rapid atau PCR, itu bisa Mbak menyertakan surat keterangan bebas influenza dari puskesmas atau rumah sakit. Jadi boleh. Jadi kayak naik kapal laut dari kepulauan itu yang nggak ada rapidnya boleh menyertakan itu. Jadi tidak ada masalah gitu. Iya, iya. Karena kan kita nggak tahu yang di kepulauan ya fasilitas kesehatan. Baik, sudah ada penelpon. Selamat sore. Dengan siapa di mana? Selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Titi dari Madura. Baik, Ibu Titi dari Madura. Temannya Pak Firman. Saya tanya, Bu. Iya, silakan. Angkutan yang dari Bungurasi ke Jawa Tengah itu ada ya, Bu? Ya? Bungurasi ada ke Jawa Sudah Tengah. ada. Ke Jawa Tengah. Sudah ada. Baik, nanti akan dijawab. Kemudian, apakah dalam waktu dekat Bu Titi akan melakukan bepergian dari Terminal Bungurasi ke Jawa Tengah memang? Iya, memang ada. Ada rencana gitu. Baik. Apa ada aturannya lain? Apa maksudnya? Syaratnya aturan apa yang begitu ya, Bu? usia 65 seperti saya ini apa ada aturannya lagi? Tapi saya sudah punya keterangan dari puskesmas. Oke. Kapan rencana, Bu? Dalam minggu ini, Bu. Baik, Bu Titi akan kami jawab. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Baik, nanti mungkin di teleponnya kita dengarkan jawaban melalui saluran televisi di TVRI Jawa Ya, Timur. ya. Terima kasih Bu Titi. Bu. Ya, Terima kasih. sambil menunggu Bu Titi menutup teleponnya, saya review lagi pertanyaannya. Adakah aturan, sebelum saya nanti ke Bu Emi, saya ke Pak Firman dulu ya. Pak Firman, wah ini rezeki nih Pak Firman. Armadanya ada nggak ya? Gitu kan. Sudah mulai percaya, Bu. Dijelaskan armadanya kemana saja yang memang sekarang sudah cukup banyak penyedianya, dan kemudian terutama untuk penanganan dan pelayanan bagi yang usia 65 atau usia lanjut begitu. Apakah ada fasilitas tertentu dari penyedia jasa? Silakan, Pak Firman. Alhamdulillah untuk bis-bis yang ada di Jawa Timur, alhamdulillah sampai sekarang sudah mulai ke semua jurusan sudah ada. Terutama yang ditanyakan dari Ibu Titi tadi dari Madura, Ibu. Jadi tidak usah khawatir, kendaraan kami sudah ada di Bungurasi untuk ke semua jurusan ke provinsi lain. Untuk ke Jawa Tengah tidak ada aturan yang mewajibkan harus disertakan surat keterangan rapid test, tidak ada. Tapi kembali lagi ke Ibu merasa diri sehat, alhamdulillah Ibu sudah menyiapkan dilengkapi dengan surat kesehatan, itu lebih bagus. Jangan lupa pakai masker, kemudian Ibu kondisinya harus fit dulu lah, supaya tadi tidak mengkhawatirkan di jalan. Jadi nggak usah khawatir Bu, ke semua jurusan sudah ada. Minum Silakan vitamin, datang Bu, ke terminal. jangan lupa ya. Minum vitamin. Minum vitamin. Baik. Ya. Ke Bu Emi, ada aturan-aturan ini terutama kita kritisi usia 65 tahun. Jadi untuk bis antar provinsi itu namanya bis akap. Ya. Jadi sudah beroperasi, nggak usah khawatir Bu Titi. Jadi sudah beroperasi, Ibu cukup memakai masker, jangan lupa ID, KTP itu dibawa. Tadi Ibu menyampaikan sudah mempunyai surat keterangan dari puskesmas, itu dibawa, seperti itu. Jadi untuk usia 65 saya rasa tidak masalah Ibu, asalkan Ibu tadi disampaikan Pak Firman harus sehat kondisinya. Karena kalau tidak sehat terus ada pengukuran suhu tubuh, kalau suhu tubuhnya itu 38 ke atas, tentunya nanti akan ditangani oleh tim kesehatan yang ada di terminal untuk pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Dan tidak boleh melanjutkan perjalanan kalau 38. Jadi repot ya Bu ya? Jadi yang penting sehat Jadi dulu. dipastikan sehat dulu ya. Oke, baik. Saya lanjut ke Bu Lili. Bu Lili, ada ide pertanyaan nih. Masyarakat dengan usia lanjut, nah ini sangat rentan. Seharusnya, pertama apakah ada regulasi khusus untuk masyarakat rentan? Saya sebut rentan mungkin memiliki penyakit bawaan atau usia lanjut, dan seharusnya masyarakat, komunitas, kita tadi berbincang seputar komunitas memiliki regulasi atau aturan sendiri. Nah seharusnya masyarakat, kelompok masyarakat itu memiliki aturan apa sih supaya bisa melindungi teman-teman yang berada di usia lanjut atau sedang rentan begitu?
Ya. Jadi kalau di dalam, saya ngomong aturan hukum itu peraturan perundang-undangan ya. Kalau yang dibikin masyarakat itu kan kebijakan masyarakat sendiri ya. Kebijakan. Kalau tamu 1 kali 24 jam itu kan artinya kebijakan dari dan mereka bebas sebenarnya. Tapi kalau peraturan perundang-undangan itu memang tidak ada yang tidak melarang, itu tidak ada, karena memang di dalam aturan itu kan nggak boleh diskriminasi. Jadi aturan itu kan nggak boleh ada batasan. Cuman karena COVID ini memang satu yang usia lanjut dengan tambahan penyakit itu kan rentan. Kalau kemasukan virus itu artinya kalau ini satu virusnya, kondisi orangnya udah sepuh, kemudian juga ada sakit penyertaan sakit atau diabetes atau darah tinggi. Ini rentan kenanya daripada yang masih muda kemudian sehat. Nah, oleh karena itu dibikinlah suatu kebijakan sendiri, ada ketentuan. Jadi kebijakan ini namanya. Kebijakan atau diskresi kalau kita ngomong dalam aturan perundang-undangan itu satu asas persamaan, nggak boleh ada diskriminasi. Tapi kemudian ada kebijakan. Kalau misalnya diukur suhunya ternyata tinggi, ini nggak boleh. Terus kalau misalnya orang sepuh terus ada sakit, kan ada surat keterangan sehat, ternyata dia pengidap penyakit diabetes, ini kan tidak diperbolehkan atau ya bukannya dilarang, tapi ini terkait dengan kesehatannya disarankan untuk begitu, dihimbau untuk begitu. Jadi masyarakat itu sendiri memang kalau kita edukasi itu, kesehatan ini kan lebih penting. Jadi nggak usah lah kita ini, saya sehat kok, padahal nggak taunya OTG, kan ternyata bahwa karirnya kan kok. Nah, inilah yang di situ. Makanya ada diskresi dari masing-masing, kayak pengguna angkutan, penyelenggara angkutan, begitu ya, ada diskresi sendiri yang ada tujuan. Asal tujuan tadi adalah untuk bagus untuk mencapai penanganan COVID. Kalau tujuannya adalah sewenang-wenang untuk ini, ini yang mesti ada yang mengukur ada yang mengawasi. Jadi itu boleh, asal ada tujuan yang digunakan untuk mencapai keselamatan itu ya, supaya jadi ada wacana bagi kelompok masyarakat itu jika ingin membuat kebijakan atau diskresi tadi harus melihat tujuan. Karena itu kepentingan bersama. Karena nanti kalau gini, kalau kita membuat suatu kebijakan yang tidak sesuai dengan tujuan, nah itu penyalahgunaan wewenang gitu namanya. Ini kita sudah ngomong hukumnya tujuannya apa? Loh kok kebijakannya begini, berarti tidak cocok. Ini penyalahgunaan wewenang. Tapi kalau tujuannya ini, maka ada cara-cara seperti ini, cocok. Jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang seperti itulah yang kalau ngomong hukum itu masih di situ larinya nanti. Baik, saya harus jeda dulu karena ada informasi-informasi yang disampaikan dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hingga saat ini, vaksin COVID-19 belum ditemukan. Namun bisa dicegah dengan imunitas tubuh yang baik. Menular melalui droplet atau percik liur, memiliki gejala berupa demam, batuk, dan sesak nafas. Cuci tangan pakai sabun di air mengalir secara berkala. Jangan sentuh muka sebelum cuci tangan. Gunakan masker jika sedang sakit. Tetap tenang dan jaga kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Dipersembahkan oleh guna menjamin keberlangsungan program belajar mengajar selama pandemi COVID-19. Pemerintah meluncurkan program belajar dari rumah Senin hingga Minggu. PAUD dan sederajat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. SD kelas 1-3 dan sederajat, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. SD kelas 4-6 dan sederajat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. SMP dan sederajat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. SMA dan sederajat, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keluarga Indonesia, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Film anak, Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Film nasional, Selasa sampai Kamis dan Sabtu, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Cerita pagi Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Talk show, Sabtu dan Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Cerita Nusantara, Sabtu dan Minggu, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ragam Indonesia, Sabtu dan Minggu, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Baik,
terima kasih Anda tetap bersama kami di TVRI Jawa Timur. Saya Herma Prabayanti, masih ada paruh kedua dialog obrolan bersama kami dengan tema transportasi pasca PSBB menuju normal baru. Dan transportasi ini belum bergeliat 100%, masih butuh kerja keras dari penyedia jasa dan juga pengguna jasa agar juga selain dari sektor bisnis tetap berjalan, tapi juga tetap menjaga agar penyebaran dan pencegahan COVID dimaksimalkan. Karena itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Pemerintah sudah membuat berbagai macam aturan, regulasi, bahkan sudah tertuang semua dalam peraturan-peraturan, termasuk peraturan pemerintah, peraturan kementerian, dan lainnya. Tapi bagaimana pelaksanaannya, bagaimana kemudian masyarakat mengadopsi peraturan-peraturan tersebut dan diimplikasikan kepada kelompok-kelompok masyarakat, kami masih akan terus membedah, terutama di sektor transportasi. Masyarakat banyak takut menggunakan alat transportasi umum. Mereka rela bahkan menggunakan transportasi pribadi yang jauh lebih mahal demi bisa berpindah dari satu kota ke kota lain. Padahal transportasi umum sudah menerapkan SOP tertentu agar bisa mencegah penyebaran COVID-19, termasuk angkutan laut. Dan Pak Sutopo, GM Terminal Jamrut, kita ulang kembali karena masyarakat butuh informasi yang cukup. Mereka masih takut, masih wait and see, masih belum berani bepergian. Meskipun kadang-kadang sangat butuh, tapi mereka memilih menunda begitu. Nah, sebenarnya jaminan keamanan bagi pengguna jasa atau calon penumpang jika menggunakan angkutan itu seperti apa? Bisa diceritakan kembali. Jadi sebenarnya masyarakat itu tidak perlu takut, apalagi di era new normal kan. Pemerintah juga sudah memperbolehkan untuk bepergian. Ya. Akan tetapi syarat-syarat yang sudah ditentukan, ya semua masyarakat pasti sudah tahu itu harus dijalankan, itu aja. Jadi terkait dengan kalau memang penumpang kapal memang rapid test itu memang masih dibutuhkan. Jadi syarat untuk pembelian tiket itu masih ada. Terus nanti sampai di pelabuhan nanti untuk diukur suhu. Ya, suhu nanti kalau memang di atas 38 itu nanti akan ada tindak lanjut. Jadi tidak diperbolehkan untuk berangkat. Terus pakai masker, terus jaga jarak. Nah, itu tentunya step-step itu yang memang harus dijalankan. Tapi ini sebenarnya tidak tidak memberatkan sebenarnya, tapi kesadaran sendiri. Karena apa? Istilahnya itu nanti efeknya kalau tidak dijalankan pastinya akan kembali ke dirinya sendiri, ya. Tapi dari sisi angkutan laut, dari kapal itu sendiri memang di situ juga sama, sudah dilengkapi dengan fasilitas cuci tangan, sudah tetap disemprot kapal itu, kru kapal sudah dipastikan sehat semuanya, sudah dirapid test, suhu badannya tidak lebih dari 38. Jadi kru-kru yang mau layani di atas kapal pun memang sudah ready, dalam artian tidak disanksikan lagi. Jadi kalau penumpang itu memang dipastikan naik dengan kondisi fit, di kapal pun juga menemukan orang-orang yang memang melayani dengan dalam kondisi juga. yang sama. Jadi sama-sama yang punya kapal, yang melayani di kapal dan penumpang ini ya sudah sama-sama. Jadi sama-sama. Kalau semua sama aman pasti ya. Seharusnya seperti itu. Jadi tidak ada ketakutan lagi. Oke, baik. Jika Bu Emi angkutan darat, nah ini yang lebih banyak, apalagi yang jarak pendek, masyarakat kadang-kadang dalam tanda kutip menggampangkan ya. Jadi seolah-olah, alah cuman sebentar. Cuma 1 jam saya naik bus, paling nggak apa-apa gitu, paling nggak apa-apa nggak pakai masker, jangan-jangan gitu misalnya. Nah, apa yang harus diperhatikan nih sama penumpang, jangan sampai menggampangkan sesuatu begitu. Iya. Jadi memang pemerintah ini kan maksudnya dibuat peraturan itu untuk mencegah penyebaran COVID yang masih ada. Jadi ada aturan yang di atasnya itu, yang ke bawah itu ditindaklanjuti dengan SOP. Jadi memang untuk transportasi darat itu, transportasi laut, udara, kereta api itu intinya itu sama. Jadi aturan di atasnya itu dasarnya itu kan satu sama, terus di breakdown, dibuatkan SOP masing-masing. Jadi intinya sama. Jadi masyarakat memang nggak boleh khawatir seperti disampaikan tadi. Jadi memang kru angkutan darat, bis itu juga bertanggung jawab terhadap penumpang yang dibawa. Itu sudah ada di SOP ya Pak ya. Jadi harus dipastikan itu yang diangkut itu sehat, memakai masker,
terus sudah cuci tangan, pakai hand sanitizer. Juga kru bis sendiri itu wajib sehat. Jadi pengusahanya kalau supirnya itu tidak sehat, tidak boleh jalan. Jadi harus tanggung jawab juga pengusaha seperti itu. Terus harus disemprot, itu kan memang itu penting ya. Iya, penting. Menjaga bersama. Seperti Begitu. itu, ya. Mas Firman, bagaimana pengusaha ini menjamin penyedia jasa ini sehat semua? Ada jaminan kah atau ada prosedur kah sebelum driver ini tancap gas? Sutubu ya. Sesuai dengan aturan, kru kami sebelum dia bekerja, ada aturan semua pengusaha kita informasikan untuk mereka melampirkan surat keterangan sehat. Oke. Mereka membawa surat keterangan sehat baru boleh mengizinkan mereka untuk boleh bekerja. Dengan catatan itu tadi, tetap memakai masker dan ada tambahan memakai sarung tangan, kemudian berlengan panjang. Sempat ada arahan untuk menggunakan face shield itu, tapi dari kami sepertinya untuk pengemudi terganggu karena kan agak meneguk gitu, pandangannya kurang bagus. Akhirnya hanya cukup memakai masker saja itu. Dan juga kami menginformasikan ke kru berhak untuk melarang penumpang yang tidak bermasker. Oh, berhak? Ya, kalau ada penumpang yang tidak bermasker sudah kita tolak saja, gitu. Jangan meskipun kita menyediakan itu, kita berusaha untuk paling tidak membuat mereka disiplin dulu. Oke. Sedangkan kami juga memang menyediakan sih, gitu. Jadi mungkin dengan cara-cara seperti itu bisa menimbulkan dari masyarakat sendiri bahwa disiplin itu tadi. Oke. Disiplin yang utama ada aturan. Ternyata Bu Lili, setiap angkutan punya SOP yang berdasar dari peraturan di atasnya begitu. Nah, hal-hal semacam ini apakah bisa mengikat para pengguna jasa yang bandel gitu? Ya. Bagaimana Bu? Jadi gini, di dalam peraturan menteri, keputusan menteri atau surat edaran itu biasanya mesti ada ini diatur untuk penyelenggara angkutan, diatur untuk penumpang, ini juga untuk penyedia. Jadi artinya yang melakukan sopir tadi atau awak kendaraan itu sudah ada semuanya. Kemudian dari aturannya sudah ada itu, kemudian masing-masing penyelenggara atau membuat SOP di situ aturannya. Nah, jadi itu sudah ada aturannya, dan cuman masyarakat kadang tidak tahu karena ini kan baru. Nah, kita tahu pandemi ini kan baru 3 bulan dan alhamdulillah pemerintah itu sudah banyak mengeluarkan peraturan mulai dari undang-undang, perpu sampai ke surat edaran tuh. Kalau saya mengkolek itu, saya ngomong sama staf itu, tolong telaah satu-satu. Iya, mana yang undang-undang, mana ini. Bu, banyak Bu. Ya udah lakukan. Karena itu kita tahu apa saja, untuk apa saja, itu sudah ada semua. Jadi artinya pemerintah itu melakukan penanganan, mulai mencegah, menanggulangi, sampai kemudian menyembuh, itu sudah ada aturannya semua. Tinggal masyarakat pasti kita, saya nggak tahu gitu kan. Nah, inilah kewajiban dari pengusahanya, itu menyampaikan, mengedukasi. Karena memang kalau fiksi hukum, sejak diundangkan itu berlaku dan dianggap tahu gitu kan. Itu kan fiksi hukumnya begitu. Jadi memang harus, cuman harus disiplin tuh tidak ngomong bukan untuk orang lain sebenarnya. Kalau kita pakai masker itu bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Jadi sakit itu susah loh. Mahal sekarang mahal dan susah. Walaupun tidak kena COVID, tapi kalau sakit biasa yang harus masuk rumah sakit itu juga mikir-mikir. Karena rumah sakitnya ada yang corona. Terus kalau kita sampai opname itu malah dobelnya mikir. Makanya sudahlah, kita jaga imun kita supaya sehat terus gitu loh. Dan disiplin. Yang penting aturan perundangan dibuat. Kemudian sejak disahkan dianggap masyarakat tahu gitu. Dan aturan tersebut, kertas tersebut tidak mau tahu masyarakat tahu atau tidak gitu. Nah, bagaimana cara mensosialisasikan sebuah aturan supaya mudah diadaptasi oleh masyarakat gitu? Mungkin bisa diinformasikan. Ya, jadi begini, makanya tadi surat edaran misalnya kalau terkait dengan perhubungan. Nah, itu kemudian Dinas Perhubungan baik kota, provinsi maupun sampai kementerian itu melakukan beberapa edukasi. Seperti tadi mungkin Bu Emi melakukannya sampai ke terminal itu seperti apa, sosialisasinya seperti apa, itu pasti. Dan
kita sendiri tidak hanya melakukan ke masyarakat langsung, bisa juga lewat tokoh agama masyarakat, togamas, tokoh agama dan masyarakat, bukan toko buku. Itu kita ke sana. Nah, beliau-beliau ini kan menyampaikan kepada masyarakat, juga kepada seperti TVRI ini kan melakukan. Walaupun ya ada yang karena sekarang TVRI sudah tampilannya udah bagus, senang nonton TVRI. Suami saya itu senengannya nonton TVRI daripada sinetron malah bikin stres itu, Bu. Nonton TVRI aja, Bu. Ada info baru, ada pengetahuan baru. Karena kita tidak selalu dapat pengetahuan. Karena kan sudah ibu-ibu, bapak-bapak ini kan kalau nggak dapat dari koran, TV, koran balas baca gitu. Biasanya. Nah, itu. Baik. Kalau WA malah nggak jelas itu. Ya, takutnya. Makanya ini TVRI, nonton TVRI Bu biar dapat info. Nah, ini salah satunya. Itu edukasi lewat sini. Ini kan edukasi. Sosialisasi. Selain sosialisasi lewat media begitu, teman-teman dari Pelindo begitu, apakah juga upaya seperti apa mengedukasi dan mensosialisasikan kepada calon pengguna angkutan dengan aturan SOP tadi? Tentunya surat edaran pastinya banyak yang sudah melihat ya sekarang kan di media sosial kan juga gampang ya untuk diunduh kan gampang. Di samping itu secara otomatis kalau penumpang itu kan syarat untuk beli tiket harus ada ini itu salah satu sosialisasi. Pasti baca ya? Ya pasti. Jadi penumpang A nanti sudah nanti tidak bisa kalau harus ini itu salah satu sudah otomatis nanti. Apakah ada pengumuman yang dipasang di sekitar terminal? Pasti. Jadi kita di pelabuhan itu kita pasang spanduk-spanduk untuk terkait dengan pencegahan ini. Jadi hampir kargo maupun penumpang hampir semua itu tertempel spanduk itu. Jadi, kalau Bu Emi, bagaimana cara mensosialisasikan yang paling efektif? Sama. Jadi terminal kami Sejatim ada 26 itu selalu mensosialisasikan. Jadi kita punya rekaman yang disiarkan langsung di Posiar itu untuk penumpang. Jadi bagaimana protokol kesehatan itu yang harus diikuti. Terus setelah itu juga secara langsung petugas di Posiar menyampaikan apabila ada yang tidak pakai masker langsung ditegur di situ. Terus juga kami membuat banner di terminal ada, jadi banner kawasan wajib masker. Setelah itu protokol untuk cara mencuci tangan yang benar. Terus harus suhu tubuh, ini ada semua. Jadi banyak banner di terminal. Ya, betul. Itu bentuk dari sosialisasi. Terus kami juga punya Instagram di Subprov Jatim, jadi di sana juga disampaikan. Sosial media juga jalan semua? Iya, sosial media. Grup-grup WA itu juga ada. Sekarang lebih gampang nih berbagi informasi. Nah, Pak Firman, bagaimana Anda sebagai penyedia jasa sektor bisnis kan biar cepat jalan nih, biar cepat muter, sosialisasinya gimana tapi biar tetap aman? Ya, yang paling bagus itu sekarang ini dari media sosial. Ya, selain dari dinas sudah memberikan apa aturan mediasi di terminal-terminal, dari media sosial juga kita itu sangat mendukung sekali. Karena ada beberapa dikatakan grup-grup grup-grup seperti Bismania segala macam itu. Iya. Itu sudah sangat memberikan informasi yang bagus bagaimana seharusnya penumpang, bagaimana seharusnya kami untuk memperlakukan bagaimana new normal seperti sekarang ini. Gitu. Brosur elektronik lumayan efektif ya sekarang sangat. Baik. Terakhir Bu Lili, pesan untuk masyarakat supaya masyarakat bisa membentuk kedisiplinan. Selain pemerintah sudah membuat produk hukum, tapi yang penting kan sekarang bagaimana produk hukum tersebut dijalankan. Silakan. Terima kasih. Jadi khusus dalam menangani pencegahan dan penanganan COVID ini tidak bisa dipasrahkan. Ini jadi tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Jadi terutama masyarakat juga, karena apa? Karena kalau masyarakat itu sakit juga susah, karena pasti ini sakitnya. Nah, oleh karena itu aturan yang sudah ada, sosialisasi yang sudah ada, kita menjalankan itu bukan karena keterpaksaan, tapi karena kebutuhan. Saya butuh sehat, saya butuh keluarga saya sehat, saya butuh teman saya sehat. Dan saya pengen segera kembali ke sekolah, saya pengen segera kembali perekonomian ini jalan seperti dulu kala. Itu yang dirasakan semua orang. Jadi maka oleh karena itu, ayo kita bersama-sama pengen kembali ke kenangan yang kemarin, gimana indahnya kita tanpa masker bisa ketemu cipika-cipiki. Nah, masih bisa pakai lipstik, Bu. Nah, sekarang nggak pernah pakai lipstik. Artinya di situ
kita tahu ada kebutuhan tujuan yang lebih bagus. Yang butuh ini bukan pemerintah, tapi kita semua masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah melakukan kebijakan yang tujuannya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID supaya segera berhenti dan kita kembali ke hidup normal, bukan new normal lagi. Yang bandel gimana? Adakah sanksi-sanksi? Nah, yang bandel lebih baik itu jangan kalau nunggu pemerintah yang lihat. Sesama kita saling mengingatkan. Itu yang penting. Jadi tadi kan saya katakan, ayo kita bareng-bareng disiplin. Ini kesehatan itu tujuan kita bersama. Sehingga saya ada teman yang nggak pakai masker, loh masker mana? Nggak punya, tak kasih tak. Atau tapi kalau kamu tak kasih, bikin surat pernyataan miskin. Karena sebenarnya kita nggak miskin, tapi malesannya bikin. Supaya dia malu misalnya gitu. Jadi kreativitas kita. Makanya saya kemarin lihat ada beberapa peraturan gubernur, bupati juga ya bupati ya, yang kemudian ada sanksi sosial. Di mana sanksi sosial ini kan jarang kita lakukan. Jadi dia diminta nyapu. Jadi kalau dia nggak pakai masker, dia nyapu selama 4 jam. Di alun-alun, di tempat-tempat umum, tempat publik. Nah ini sanksi yang diatur di dalam peraturan kepala daerah itu. Yang ikut harus memakamkan itu. Nah ini tujuannya adalah, waduh, terus pakai rompi yang memang pelanggar gitu. Ini contoh-contoh. Artinya di situ kalau ngomong sekarang denda, masyarakat sendiri ini cari duit sudah susah ya sekarang ya. Ini ojol gitu kan, udah nggak ada penumpang, lupa nggak ini pakai denda, udah Pak tak kasih aja daripada wong saya ini lebih baik nggak pakai masker pokoknya bisa makan ya. Itu artinya. Nah inilah kita bareng-bareng, ayo tidaknya pemerintah support yang tahu, masyarakat penting support masyarakat, paling enggak mengingatkan pertama, paling keluarga kita dulu aja lah, kelompok kecil lingkungan dan semua kita melakukan. betul. Baik, terima kasih Bu Lili Puji Astuti, dan sebelumnya tadi ada saya review sedikit, ada Pak Sutopo yang menyatakan bahwa aman nih angkutan laut, kargo juga masih terus jalan, karena kargo yang paling penting sekarang kita kalau nggak bisa bepergian, kirim-kirim aja nih silaturahimnya gitu kan. Jadi kargo masih jalan. Kemudian Bu Emi, angkutan darat dalam kota dalam provinsi bisa, jangan khawatir, dan sudah ada protokol dan SOP yang dijalankan oleh semua pihak, tinggal pengguna jasa yang punya tanggung jawab besar. Kemudian Pak Firman, semoga sektor bisnis angkutannya segera kembali pulih. Dan tetap on track ya Pak, menjaga kesehatan bersama. Karena COVID itu bukan cuma pemerintah yang harus memerangi kita sendiri, kita semua, karena tenaga medis kita juga sudah ngos-ngosan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, dan itulah masyarakat saat ini punya tanggung jawab besar. Jangan sampai Anda terlena. Sekarang new normal, semua sektor bisnis sudah terbuka lebar. Tinggal Anda bertanggung jawab bagaimana supaya kesehatan masyarakat tetap terjaga. Salam sehat selalu, saya Herma Prabayanti pamit. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.